Podcast Aji Mumpung. Oke, gue sebelum kita mulai, gue pengen nanya dulu kepada The Bebex yang lagi dengerin, kalian lebih milih idol kalian gepeng atau montok? Selamat datang kembali di Podcast Aji Mumpung, teman-teman. Pertanyaan yang tadi, renungkan saja dulu sampai di akhir video, akhir podcast. Karena malam ini kita nggak mau ngomongin itu sebenarnya. Malam ini, walaupun malam ini Grisel saat ini jam 21.35 tanggal 14 Agustus 2023, Grisel lagi showroom, gue sedang nonton Grisel showroom. Gua sebagai BAPM Ashel, tapi nontonnya Ezer Grisel alias Bagaska, pengen ngomongin bagaimana cara tips and tricks kita sebagai Wota untuk idol tapi tetap hemat dan gak ngutang gitu ya. Jadi selamat datang kepada teman-teman yang ingin mencari tips and trick. Mungkin di sini ada Wota baru juga ya. Mungkin kalian pengen bertanya nih kepada kita yang jatuhnya bodoh ya, meng-spend duit ke JKT gitu. Kita sekarang sapa dulu kepada Kak Cemara, ada Kak Rafael juga. Mr. Nihonjin apa Kak Rafael nih? Bebas ya mau duluan. Udah Kak Rafael aja dulu deh. Kak Rafael, terus Kak Farhan, dan juga Kak Andres Devonorosa. Sorry maksud gue Kak salah praktikan, sorry. Sumimasen, tapi tadi pertanyaannya apa ya? Nah, gue belum bertanya apa-apa. Belum. Oke. Tadi dia tanya, ini sekarang Raf 8 atau Nihonjin? Apa Kak Henry? Suara lo kecil banget. Jadi dia nanya itu Raf 8 atau Nihonjin tadi. Oh iya. Seperti yang sudah kita ketahui guys dan sudah disampaikan di beberapa episode sebelumnya, Mr. Nihonjin lagi sibuk sekali dengan kerjaan dan bisnis trip dan apa. Setahu saya sekarang dia lagi di Hiroshima. Bagus. Mungkin Mr. Nihonjin baru bisa ada lagi dan ikutan podcast 2 bulan lagi mungkin setelah proyeknya kelar. Oke. Jadi tunggu karena Mr. Nihonjin akan kembali. Oke, terima kasih infonya Kak Rafael. Kak Cemara boleh muncul mau say hi mungkin? Halo. Salah praktikan yang sedang tidak sendirian, tapi gue rasa orang yang ngomong Kak, salah praktikan dulu aja kali ya. Coba muncul dulu Pak. Halo, Kak Rafael, tadi saya mau nanya dong, itu Nihonjin lagi di Hiroshima ya? Hiroshima tuh pulaunya para pahlawan bukan? Ini apa lagi nih? Aduh. Sekian. Editor mungkin bisa dipikirkan bagian tadi mau dimasukin apa enggak ya. Kalau enggak kita bisa. Iya. Tolong nih editor baik-baik dipikirin dah, jangan seperti bagian saya yang dimasukin. Mas gue ini kan hero kan pahlawan, Shima itu pulau kan? Ya, betul. Anda tidak salah. Oke. Kita lanjut dulu ke Andres Devonorosa. Halo semua, makasih fans aku. Fans anjing. Oke, kita langsung aja masuk ke tips karena ini nggak mau panjang-panjang nih. Kita langsung sebenarnya bagaimana cara kita memanage uang kita untuk ngidol ini, karena yang kita tahu jatuhnya sebenarnya ngidol adalah kebutuhan tersier, walaupun beberapa dari kita mungkin ada yang jatuhnya kebutuhan primer kali ya. Itu mungkin tidak bisa nggak kaget juga kalau misalnya seperti itu ya. Jadi bagaimana caranya teman-teman? Gue mungkin mau start dari Kak Henry dulu deh. Dari Kak Cemara maksud gue. Salah nama gue. Kadang suka bingung. Tolong dong, ada yang buka dulu dong. Oke. Coba pertanyaan apa? Gimana? Kita melempar tanggung jawab dulu ke Rafa. Pertanyaan tadi apa? Bagaimana sebenarnya kita sebagai Wota tuh bisa hemat dan gak ngutang sama Wota atau Woti yang lain, atau bahkan mungkin ada yang ngutang ke member. Oke, lanjut. Ya udah, aku dulu deh. Oke. Biar jawabannya nggak keambil-ambil. Ya sebenarnya semua tergantung mindset gak sih guys? Kayak apa ya? Sebenarnya kan ya kalau ngutang itu kan ya kalau gue sih mengkategorikannya utang itu kan ya berhubungannya sama
pendapatan kita dan kemampuan kita nggak sih? Jadi kayak skala prioritas kita juga gitu. Apa berhubungannya kayak kita hidup nih misalkan kan kita kan pasti punya kebutuhan sama punya apa sih itu ya kebutuhan ya? Keinginan kan. Kebutuhan sama keinginan. Nah, kita tuh harus pintar-pintar juga gitu, misahin kebutuhan sama keinginan. Kalau kebutuhan kan kayak ya yang sehari-hari kita pakai tuh udah nggak mungkin diganggu-gugat kan. Sedangkan kalau misalkan keinginan kan kayak ya masih bisa diatur gitu loh. Nah, balik lagi nih kayak ke prioritas keberapa apa namanya perwataannya dia gitu. Kalau misalkan bisa di atas rata-rata, maksudnya kayak dia spendingnya lebih tinggi daripada dia earningnya, ya harus dipikirin lagi gitu loh. Kayak lu proporsional aja gitu loh sama pendapatan lu gitu loh. Kalau menurut gue gitu sih, paling intinya gitu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau nambahin gitu. Gue boleh duluan nggak? Sorry nih, gue tiba-tiba pengen ngomong aja dulu. Boleh nggak? Boleh. Oke, tadi kan gue akan menjawab pertanyaan dari gue sendiri. Bagaimana caranya ngehemat? Tapi ini lebih ke serius sih, jadinya gue nggak mau berbicara. Kalau misalnya kalian merasa tidak, gimana ya? Kalau misalnya kalian merasa tidak mampu untuk, misalnya nih di bulan ini, ya nggak usah jauh-jauh, misalnya VC, bisa di skip dulu guys. Kalau misalnya emang nggak mampu VC gitu. Tapi intinya adalah tergantung kalian itu siapa. Kalau misalnya kalian emang orang kaya, ya silakan. Kalau misalnya kalian orang miskin tapi sok kaya, jangan rugikan orang lain juga gitu. Maksud gue, kalau misalnya lu punya, misalnya kalian minjem uang ke orang lain, kalian juga harus menjamin kepada orang lain itu agar kalian bisa balikin duitnya. Kalau misalnya kalian bisa balikin duitnya juga, ya jangan minjam, kalian juga harus tahu diri gitu. Jangan mentang-mentang misalnya, wah gila gue cakep nih, gue jadi bisa pinjem duit ke orang lain jadi lebih gampang. Gue nyindir siapa ya? Tapi Waduh. Ya, tapi intinya tergantung. Misalnya tipsnya adalah kalau misalnya kalian dapat gaji gitu atau kalian dapat duit jajan, ya sisihin aja gitu. Mungkin 10% tuh gede nggak sih? Tergantung ya berapa 10% gitu untuk idle-nya per bulan lah, misalnya dapat berapa 10% di ini taruh di tabungan ngidol gitu anjing. Ada tabungan ngidol ya. Tapi ya kalau bisa ngutang guys, karena ngutang merugikan orang lain. Kecuali kalau misalnya kalian bisa balikin duitnya sih. Kalau misalnya kalian nggak bisa balikin duitnya, agak ngeselin juga. Gue sempat baca juga kayaknya yang tentang ngutang-ngutang kemarin. Kalau kalian udah sampai ditegur OSI kalian sendiri kok tuh kayaknya gimana tuh jatuhnya? Kan gak lucu ya. Misalnya seorang Bagaska VC sama Ashel, terus Ashel bilang, "Kak, bayar utangnya dong." Itu gue malu sih. Malu sih. Ditegur OSI sendiri tuh. Apa kata Kak Cemara? Malu sih dikit. Ya makanya. Apalagi kalau misalnya Kak Cemara nih, misalnya osinya Kak Cemara alias Cika ngomong kayak gitu, yang dimana Cika jarang banget muncul di TL ya, gitu ya Kak Cemara ya? Bener kan, gue nggak salah kan? Ini kita lagi retweet nih. Oke, tapi ya intinya seperti itu guys, tergantung kalian siapa. Kalau kalian memang merasa gak sulit untuk ngidol, kalau bisa idol yang gratis-gratis dulu. Yang gratis-gratis tuh banyak loh guys, konten-konten. Itunya kan konten TikTok, tweet member, share foto IG, itu kan gratis semua ya. Kalian bisa ngidol dari situ, gesreknya dapet, experience-nya dapet, atau bahkan nonton showroom itu. Bang Zik sangat Bang Zik showroom JKT48 maksud gue, sangat berjasa dalam mengupload ulang showroom member tuh sangat-sangat untung untuk kita, gratis pula gitu. Jadi kalian memaksakan diri kalau misalnya kalian memang nggak mampu, karena
gue tuh udah ini sih, udah nyadar idol tuh hobi mahal. Hobi mahal banget, malah gue udah menyadarkan hal itu sejak gue awal ngidol. Ya udah sih, mungkin itu aja dari gue. Mungkin bisa lanjut ke siapa nih? Mau siapa duluan nih? Henry? Henry lagi. Tadi Raflapan mau tuh. Gimana Raflapan? Rafael, sikat. Mungkin gini ya. Kali bisa dibilang gue sebenarnya lebih karena gini sih. Gue paham kenapa Henry itu susah jawabnya. Karena apa tuh? Gini. Di saat lu tuh punya, ini bukannya mau nyombong atau bagaimana gitu ya, cuman di saat nggak apa-apa Kak Rafael, kita perlu kesombongan malah. Ya udah, ya pokoknya, tapi itu mungkin Henry yang sombong lah, gue nggak mau. Cuman kalau misalnya gue terdengar sombong ya udah. Pokoknya misalnya gini, kalau emang lu punya disposable income atau uang lebihan dari gaji yang emang lu nggak tahu buat mau ngapain lagi, ya itu lu mau ngidol sampai habisin berjuta-juta pun juga boleh aja gitu loh, asal lu masih paham bahwa ada tagihan yang harus lu bayar gitu loh, ada yang harus lu bayar duluan sebelum lu bayar ngidol gitu. Jadi kata gue kalau mau ngidol tuh ngeliat dari situ sih, dan jangan ngelihat, maksudnya gini, lu susun dulu budget lu, maksudnya pengeluaran lu diatur dulu, mana yang penting duluan itu lu bayar dulu supaya lu bisa bertahan hidup. Intinya lu masih tidur di bawah atap dan masih bisa makan. Baru nih kalau misalnya emang ada lebihan, nah itu bisa lu pakai buat ngidol. Kalau misalnya pun nggak ada ya, gue sih ya menurut gue sih ya udah nggak usah, pakai ngidol gratisan dulu aja. Ya, misalnya nonton acara off air yang gratis, atau via nonton showroom, atau misalnya nebeng live streaming temen atau gimana gitu, atau misalnya join fanbase biar tahu update dari OC-nya gitu kan. Dan gini sih, kalau ini ada uang kas join Discord temen deh. Ya bilang aja gue nggak ada uang, cuman gue mau join buat ini aja. Kalau misalnya fanbase-nya baik mah nerima, kalau misalnya fanbase-nya ketat, mereka mungkin ya udah maaf belum bisa join, ya udah tinggal gitu kan. Ini sama aja kayak lu kuliah lah, lu bilang kalau misalnya ini gue nggak bisa bayar uang kuliah, kalau misalnya universitas emang baik dan bener dan mengutamakan mahasiswa yang lulus mah ya udah UKT diturunin, kalau enggak ya out. Kalau misalnya itu karena emang mungkin universitasnya perlu dana untuk supaya bisa menjalani kegiatan kampusnya, sama kayak fanbase-nya juga, mereka juga perlu dana guys. Jadi mungkin nggak semua fanbase bisa menerima anggota gratis, jadi harap diperhatikan ya. Dan balik lagi yang sama yang mau gue tekankan itu, emang kadang susah banget kita menahan hawa nafsu untuk hawa nafsu sih, lu udah bener gue adiksi hawa nafsu. Ya emang gak ada habis apa lagi anjir untuk kita bayar, mengeluarkan uang untuk kita membeli sesuatu untuk OC kita gitu kan, bisa dari tower showroom, atau beli tiket VC, atau beli tiket MNG, two shot, dan lain-lain macam-macam. Dan jujur ya, emang kalau misalnya lu udah di posisi di mana lu punya uangnya gitu ya, lu punya disposable income-nya gitu, ya susah sih emang nahannya. Kayak misalnya contoh ya, misalnya lu awalnya VC cuma 1 tiket, terus kayak lu iseng coba 3 tiket, terus malah iseng jadi 30 tiket gitu. 5. Apa itu 5? We don't talk about 5 tiket. Nah, maksudnya gini, yang mau katakan adalah kadang-kadang mungkin susah ya, kayak misalnya lu dari terbiasa pengeluaran banyak untuk ngidol, tiba-tiba untuk dikurangin itu, kata gue itu lebih susah bandingin kayak lu emang gak pernah keluar duit sama sekali. Jadi itu mungkin salah satu advice buat gue, buat gue sih, dan buat yang lain juga. Ingat ya, lebih susah untuk balik daripada memulai. Because once you go 3 session, you never go 2 session. Ya kan? No comment gue. Fuck you. FYI ini buat The Bebex nih ya, Kak Rafael sama Kak Mara nih salah 2 orang yang sering banget 3 sesi di kalau VC. Gini. Itu gue jelasin dulu. Iya, kenapa gue 3 sesi ini gara-gara satu, kebetulan gue lagi dapat maksudnya kondisi gue lagi memungkinkan gitulah ya. Kayak lagi, cuman kan kita nggak tahu, bisa jadi kalau misalnya gue tahu-tahu kena sesuatu dan atau apa gitu ya, itu nggak mungkin lagi gitu. Jadi jangan ditiru guys, sebenarnya guys. Balik lagi itu sesuai kemampuan masing-masing aja.
Maksudnya diukurnya ya kemampuan masing-masing segimana gitu. Kan ada juga yang VC sampai 6 sesi atau berapa sesi itu. Kayak saya kenal soalnya ada teman saya, dia sendiri tuh sudah habis sekitar harga, bentar, biar lucu ya. Let's go, kita sebutin nominal. Jangan sebutin nominal, nggak seru. Ini aja deh. Nih, nih. Ini deh. Seharga apa ya? Harga apa ya? Ntar gue lagi nyari, makanya gue nggak tahu harga. Lagi nggak di Indonesia, Bang. Sorry banget. Berapa? Juga nggak Pajero Sport juga. Anjir. Ini deh, udah setengahnya harga Agya tahun 2020. Tuh. Nah, kalian Google ya The Bebex berapa harganya tuh? Ya, kira-kira hampir setengahnya harga Agya tahun 2020. Yes, 4 gitu. iPhone ya. Ma, 4 iPhone mungkin bisa. Ya, 4 iPhone 14 Pro. Tuh. Mungkin. Jadi kira-kira dia udah bisa gitu dan ya nggak apa-apa karena kenapa? Karena emang dia bisa dan dia senang menjalaninya. It's okay. Soalnya gini, kadang tuh gue mikirnya apa bedanya lu nge-spend sebanyak itu sama orang misalnya ada yang hobi fotografi udah ngabisin duit seharga Agya untuk beli kamera gitu misalnya. Sama aja kan. Balik lagi hobi masing-masing juga. Oke. Gitu lagi ke arah mal? Jadi mungkin ya terakhir deh biar gue nggak terlalu lama juga. Balik lagi, gue cuma mau summarize aja kayak apa aja yang udah disampaikan. So yang pertama, ingat ngidol ini nggak harus keluar duit, lu bisa ngidol gratis, tinggal lu pinter-pinter aja cari caranya gimana. Kedua, kalau pada mau keluar duit, ukur dulu kemampuan diri sendiri dan ingat bayar dulu tagihan-tagihan yang perlu, baru uang lebihannya dipakai buat idol. Kalau emang lu mau idol. Mungkin gitu aja sih kali ya. Jadi intinya jangan ngutang gara-gara idol lah, anjir itu sedih banget coy. Soalnya gue yakin Osi lu sendiri nggak mau lu ngutang sebenarnya. Karena Osi kita, selain kita sayang Osi kita juga sayang kita untuk masalah perduitan lah. Gue yakin seperti Freya yang jarang showroom karena orang-orang nggak mau nge-gift dia, cuma buat gift Freya tuh nggak mau. Fansnya tuh ngebuang duit cuma buat gift dia di showroom karena gue yakin persenan showroom kecil buat Freya. Oke, itu di-cut aja. Oke. Oke, lanjut. Sebelumnya gue pengen nambahin dulu dong statement dari gue. Boleh nggak? Boleh. Oke. Kalau ngomongin tentang penghasilan dan pengeluaran kita untuk idol tuh justru kalau misalnya kita ngeliat Osi kita, misalnya nih, anjir berarti tiap bulan ada VC dan at the same time kita tetap mau diwaro sama Osi kita sendiri. Osi kita ingat sama kita, ngobrol sama Osi tiap bulan. Wah, saya harus bekerja untuk mendapatkan duit lebih gitu untuk ngidol. Harusnya gitu nggak sih mindset kalian? Yang kalau mindset kalian bener ya. Kalau mindset kalian bener tuh harusnya kayak gitu. Dan berhubungan dengan kubir yang waktu itu nih yang kita belum sempat bahas sebenarnya. Kalau misalnya kalian nggak bisa kerja yang susah-susah, cari aja yang gampang-gampang. Misalnya nih, kan otak-otak kemarin tuh pada bilang streaming gampang ya. Coba deh kalian streaming tuh gampang bisa dapat duit dari situ kan jadi wota streamer yang katanya gampang itu kan. Wih. Coba aja gitu loh. Kalau misalnya emang menurut kalian pekerjaan streamer tuh gampang ya udah coba aja, jangan ngutang dong gitu loh maksudnya. Oke, kita lanjut mungkin Kak Andres Devonola tadi belum sempat ngumbar opininya. Mari kita bergunjing. Bukannya tadi udah gue pertama. Sudah ya? Salah praktikan dulu nih. Berarti yang belum. Yang belum salah praktikan. Lanjut Kak salah praktikan. Lu kan paling sering ditegur Osi nih. Waduh. Nih berarti ini guys, tips ngidol hemat ya judulnya ya. Ngidol hemat. Lu kan sebelah lu ada wota sepuh tuh. Mungkin kali aja dapat cikan legend. Mantep. Jadi OG line up-nya lagi di sana ya guys. Lagi OG fans-nya. OG line up. OG fans. Gini guys, mungkin kalau istilah ngidol hemat tuh udah menjadi prinsip yang dari awal ya, since day one sudah saya terapi. Karena balik lagi berangkat suka JKT kan karena musik ya. Jadi
sumber kebahagiaan gua yang gua cari di JKT itu ya musik gitu, utamanya musiknya gitu. Jadi gue cuma perlu lagunya aja buat didengerin tiap hari gitu. Asal gue udah dengerin lagunya, udah sampai situ kelar lah gitu. Baru setelahnya kalau misal dapet dan gampang cara dapetinnya, ya udah Waro dari Oshi gitu kan. Nah kan mungkin orang cara nyari Waro kan beda-beda gitu ya. Ada yang kayak nge-spend tower atau enggak PC berapa sesi gitu kan. Kalau gue kan kayak mungkin beruntung juga gitu ya, beruntung punya Oshi yang fan service-nya cukup bagus ya cukup bagus dan sesuai testimoni kawan-kawan juga approve ya. Jadi apa? Ya gampangnya Waronya kenceng lah gitu. Jadi mungkin beberapa kali nongol di showroom terus bermodalkan bintang gratisan dan bintang pelangi gratisan sudah bisa di notice namanya gitu. Terus begitu VC dia ingat gitu namanya dan udah cukup baik lah gitu hubungannya. Walaupun tiap bulan VC cuman 1 tiket gitu istilahnya. Ini kenapa jadi sombong gini ya? Maksudnya bukan niatnya sombong juga. Ini buat jadi ini buat jadi ini aja teman-teman tolak ukur gitu atau perbandingan gitu. Jadi kalau bermodalkan sesedikit mungkinnya duit pun tetap bisa happy dan dapat Waro gitu. Jadi nggak perlu jadi top spender apalah, nggak perlu jadi bela-belain off air kemana kah gitu-gitu, nggak perlu kayak motret gitu. Ya kan hobi orang beda-beda juga ya. Maksudnya kayak nyari kesenangannya beda. Mungkin ada yang hobi nge-event kan, ada yang hobi nonton konser, ada yang hobi seru-seruan bareng temennya gitu. Ya kalau gue mungkin selain musik tadi, yang gue cari juga keseruan sama temen-temennya gitu. Jadi Waro dari Oshi itu justru malah nomor sekian gitulah, nomor 3 apa nomor 4 gitulah ya. Jadi itu dianggapnya sebagai bonus aja gitu, bukan sebagai goals gitu. Karena kalau udah menjadikan Waro Oshi sebagai goals kan mungkin menurut gua gitu ya, menurut gua tuh udah rada beda gitu tujuannya. Karena kan mungkin harus mempunyai effort lebih gitu kalau misalnya mau dapat Waro dari Oshi, yang mana kan itu sulit gitu kan. Jadi kayak kudu berkorban banyak. Kalau misal modalnya punya, nah kalau misal yang nggak punya modal kan susah gitu berkorbannya. Jadi ya sadar diri aja gitu. Kayak gue contohnya, karena kan gue tahu nih gue modalnya nggak sebanyak itu. Jadi ya udah bermodalkan apa yang ada aja dan bersyukurnya masih cukup murah dan terjangkau gitu. Jadi bisa mendapatkan hal-hal yang ternyata bisa nih bikin gue bahagia gitu. Jadi emang harus ngatur ekspektasi masing-masing dan lagi-lagi nyari apa nih di JKT ini gitu. Jadi ya itu aja sih yang perlu diperhatikan kalau mau hemat gitu. Kalau emang mau buang-buang duit tujuannya ya beda lagi lah ya. Mungkin orang ada yang ngutang tapi emang hobi buang-buang duit aja gitu. Kan nggak tahu juga kali ya. Gitu guys, gitu aja sih. Oke, itu aja Kak Salah Praktikan. Oke, aman. By the way, gue juga ada tips dan trik sedikit tapi sangat-sangat ngaruh. Oh gimana tuh? Buat gue sih kalau kalian berarti gue harus kerja, oke kalau harus kerja, tapi kalau berarti gue harus judi nge-slot buat idol. Sebenarnya sih boleh-boleh aja, cuma ya itu urusan kalian sama Tuhan lah, judi. Ya maksudnya kan banyak kan gue yakin orang-orang kayak gitu mah ada ya, walaupun gue sangat tidak menyarankan untuk kalian judi nge-slot buat ngidol ya. Tapi ya terserah kalian aja deh. Nah, karena kayak gitu-gitu gue yakin ada aja nggak sih, bahkan itu nggak bisa gue ceritain di sini, nanti over aja. Oke. Nanti ada cerita yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Oke. Tadi nambahin dikit dari Kak Salah Praktikan kali ya. Tadi kan lu bilang boleh. Lu suka dengerin lagu kan ya, lu bilang. Betul. Makanya gue bilang sebenarnya untuk ngidol nih kan berarti kita bukan ngomongin Waro doang ya dari member ya, kita ngomongin lagu juga. Kalau misalnya kalian cari-cari nih misalnya di YouTube atau di Spotify itu sebenarnya yang upload banyak kan. Cuma dari officialnya juga udah banyak lagunya, walaupun ya banyak juga yang belum di-upload secara official, cuma ya udahlah. Kan pada bebel juga tuh yang kerja di sono, pada nggak mau ngupload, jadi ya jadi menyerang. Iya, maksud gue ya salah sendiri nggak jadi. Oke. Maksud gue
dengan kalian dengerin lagu itu termasuk idol, walaupun ya gue rasa untuk studi kasus yang kemarin tuh mereka dia emang nyari waro sih gitu, dari waro dari OC-nya ya. Terus juga Kak Farah tadi ngomong bersyukur, gue jadinya tadi satu video yang nunjukin bahwa dia emang sepertinya agak sedikit kurang, rasa bersyukur itu kurang gitu loh Waduh, gas. si dia ini. Kenapa? Nggak, lanjut. Si dia ini yang ngutang kemarin tuh, seinget gue yang acara Nivea itu nggak dapat tanda tangan Adele, dia cuma dapat tanda tangan O'Neal, yang dimana OC dia Adele. Terus dia kayak di videonya dia kayak intinya adalah dia nggak terlalu suka dapat tanda tangan O'Neal. Padahal kalau misalnya gue dapat tanda tangan, misalnya seorang BAPM Ashel atau dibaca Bagas ke dapat tanda tangan O'Neal, gue bisa pamerin ke temen gue si perkedel jagung itu, wah gila gue dapat tanda tangan O'Neal nih gitu, lu nggak punya kan, terus gue ketawain dia gitu. Gue bisa banget gitu, padahal gue sangat bersyukur kalau misalnya gue dapat tanda tangan siapapun lah member JKT. Siapa sih nggak mau dapat tanda tangan member JKT gitu? Iya, bersyukurlah teman-teman kalian dapat tanda tangan O'Neal tuh, itu sebuah impian sih. Terus ya walaupun kalian naluri kalian selalu haus untuk mencari waro, ya sadar diri juga lah gitu. Gimana? Ada tambahan lain Kak Rafael atau Kak Cemara, Kak Andres? Gue belum berpendapat sih. Belum berpendapat maksudnya? Kan gue belum menyampaikan pendapat gue. Oh, lu belum? Dia belum. Oh, oke. Belum, Lanjut. anjir. Ini Kak Cemara, let's go. Sorry guys, tadi gue bingung sih mau mulainya dari mana gitu. Tapi kayak, ya mendengar jawaban dari teman-teman, gue jadi mikir kayak, kan gue mulai ngidol tuh nggak dari JKT ya, berarti dari K-pop lah, itu anggap saja. Nah dari situ bisa dibilang mereka nggak lebih mahal juga sih, tapi kayak apa ya? Mungkin karena gue terbiasa di K-pop juga ya, jadi kayak waro tuh udah lupakan itu, gitu. Itu satu. Jadi kayak mungkin pendapat gue berbeda dengan mereka yang benar-benar masuk di JKT yang dengan tagline idol you can meet gitu. Kan gue ngidol dari sebuah circle yang benar-benar tidak dijanjikan untuk dapat bertemu gitu kan. Jadi sebatas benar-benar parasocial relationship gitu. Nah, tapi apa ya? Yang gue alami itu dari perjalanan ini adalah kayak dulu pas gue SMA, kuliah, kayak ya gue belum kepikiran aja sih untuk nge-spend banyak di ngidol gitu. Karena gue juga punya hobi lain mungkin saat itu kan. Dengan masuknya hobi baru ini, yaitu ngidol yang lu bisa lebih bebas nge-spend duit untuk, istilahnya banyak lah ruang untuk nge-spend duit gitu kan, dengan video call segala macam. Teater juga nggak murah-murah banget gitu, 200.000 tuh duit yang cukup mahal sih sebenarnya. Terutama untuk mahal sih itu. Iya, terutama untuk anak-anak SMA yang pada umumnya tuh sebenarnya belum punya pemasukan selain di jajan gak sih? Pada umumnya ya. Betul. Kan ada juga yang udah punya. Ya maksud gue kayak kembali lagi ke itu, kayak yang dibilang orang-orang barusan sih. Kayak maksudnya ya lu harus tahu batasan itu gitu. Dengan budget lu harusnya lu manfaatnya dengan maksimal aja gitu kan, nggak harus menambah dari ngutang. Anjir, ngutang gak tuh? Ya intinya lu punya budget sekian, sebenarnya tuh harusnya mindset lu adalah dengan budget segitu lu bisa ngapain aja gitu di sini. Entah lu VC doang atau teateran doang gitu kan. Lu VC dan teater udah sama-sama mahal gitu kan. Lu harus mengorbankan satu dan yang lain untuk mendapatkan hal lainnya. Apalagi belum konser gitu kan, konser lebih mahal lagi tuh.
Ya intinya dengan budget yang ada lu harus memaksimalkan kebahagiaan lu sih mindsetnya. Ya maksudnya kayak dengan lu VC 2-3 tiket, lu merasa lu bisa membuat OC lu ingat lu dengan apa ya, dengan gimmick lu atau gimmick lah sebutnya. Ya dengan gimmick lu ya lu akan dapat waro juga gitu. Maksud gue kayak lu VC bersesi-sesi kalau bakal kalah-kalah aja menurut gue sama orang yang punya gimmick yang lumayan bagus gitu. Intinya tuh lu harus memanfaatkan waktu dan budget yang lu punya aja sih. Terus juga gue gak jarang melihat apa ya, orang-orang yang bisa bikin karya. Terus ya apalagi zaman sekarang sosial media tuh bener-bener memvirus kali ya bahasanya. Jadi kayak dengan mudahnya viralnya sesuatu yang lu bikin, karya lu, entah itu misalnya, ini misal ya kayak lu bikin tulisan gitu untuk OC lu, atau bikin lagu untuk OC lu gitu, seperti Wata Sepu yang ada di sebelah salah praktikan itu kan. Lu bikin lagu kayak ya menurut gue itu suatu bentuk ngidol yang gue nggak apa ya, gimana ngomongnya. Ya intinya ngidol tuh nggak waro. Kalau tujuan lu waro pun nggak harus pakai duit melulu gitu. Kalau lu punya bakat apa ya bisa aja gitu. Daripada lu ngutang juga, lu harus ingat juga kayak ya seperti yang dibilang tadi, OC lu kan, lu katanya lu sayang OC lu gitu, masa lu membuat mereka kecewa gitu dengan kayak dia, ya intinya kalau dia tahu lu ngutang, dia bakal apa ya, dia merasa nggak enak sama dirinya sendiri nggak sih? Anjir nih ada orang sampai ngutang gitu cuma untuk ketemu gua gitu, lu ngarepnya dia terharu gitu. Menurut gua kayak ya lu coba aja lu memposisikan diri sebagai dia juga gitu, kayak anjir masa nih orang gara-gara gua nih orang ngutang gitu. Itu sih paling utamanya, mungkin itu yang selalu gue tanamkan gitu, kayak gak usah aneh-aneh tuh ya, karena ujung-ujungnya OC lu kecewa juga kalau lu kayak gitu sih paling tips yang bisa gue berikan. Tapi kayak Kak Cemara, bagaimana kalau sebenarnya yang ngutang-ngutang itu adalah gimmick mereka untuk diingat oleh OC-nya? Wah, itu udah mindset yang kena sih. Iya itu anjing. Ya intinya masa lu bikin membebani dia dengan pikiran kayak anjir nih fans gue ngutang anjir gara-gara gue gitu. Itu sesuatu yang membebani gitu kan. Jatuhnya kayak emang lu mau diingat dengan negatif gitu. Ya nggak sih? Bener juga sih. Kayak Benar. balik lagi ke situ sih. Oke. Gue mau nambahin yang bagus tadi dong. Boleh tambahin. KBAP Marshall tadi gue soal ini sih kayak apa namanya tips ya, kayak tadi yang lo bilang kayak tabungan itu menarik sih sebenarnya. Maksudnya kayak gue baru kepikiran juga gitu. Sebenarnya bisa juga sih kayak ya lu carilah momen gitu, misalkan lu pengen lu all outin semua tuh di mana gitu, kayak jadi lu ya konsekuensinya adalah ya selama lu mencapai ke situ ya lu kayak istilahnya rehat dulu lah, lu kumpulin dulu, nanti lu misalkan nextnya ada event meet and greet gitu ya lu habisin semuanya gitu-gitu nggak sih? Itu salah satu hal yang tips yang menarik juga kalau menurut gue sih tentang tabungan tadi gitu. Mungkin sebenarnya gue ada beneran tips dari cara gue dulu ngidol sih. Kalau dulu 2020 2019 kan teateran tuh sebenarnya masih 120.000. Kalau kalian beli saku sebenarnya 100.000.
Gue ingat banget tuh. Gue kan dulu ya masuk kuliah dong ya, otomatis alhamdulillah gue masih dapat duit jajan. Cara gue biar bisa teateran adalah gue tuh dulu teateran 2 kali. Gimana ngomongnya, 2 minggu sekali. Dulu gue teateran 2 minggu sekali. Kalau ada duit lebih gue bisa 2 minggu 2 kali. Biasanya gue sehari 2 show dulu biasanya. Gue tuh seharinya bisa nabung ceban sih, bener-bener sehari nabung ceban sampai 100.000. Terus gue oke, ini duit ngidol gue untuk minggu ini, let's go gitu. Ceban, ayo teateran lagi, let's go. Dulu gue bener-bener, ya sebenarnya memang duit jajan orang beda-beda sih. Cuma ya kebetulan waktu itu gue bisa nyisihin ceban per hari gitu. Ceban. Ya. Gue anjir, gue jadi inget masa kuliah gue sambil ngidol, enak bet dah. Lancar bet duit gue dulu. Tapi iya kan. Gitu sih paling kalau tiru. Lu perjalanan lu dari awalnya 1 tiket, dari misalnya kita ngomongin teater gitu kan, dari yang dulunya nabung, ya sekarang mungkin dari live streaming lu bisa seminggu sekali juga bisa gitu kan. Iya, live stream teater maksud lu? Enggak, live stream lu. Oh, live stream gua, astaga. Maksudnya dengan pendapatan lu sekarang ya bisa lah. Kan gitu lu jalur streamer. Iya, kan lu jalur streamer. Ayo jalur streamer, cowok. Mana ada anjir. Iya, maksud gua tuh kayak ya itu salah satu solusi juga tuh. Selain mengurangi pengeluaran lu bisa dengan cara menambah pendapatan lu. Ya dong. Iya, itu yang gue bilang tadi sih. Kalau kan gue udah bilang tadi, kalau menurut kalian streaming tuh gampang, boleh sebagai salah satu pekerjaan kalian untuk nambah duit ngidol, boleh banget tuh ya, silakan coba yang bilang streaming gampang ya. Dan tapi serius, itu salah satu tips juga kalau kalian pengen, misalnya kalian udah punya teman-teman nih atau masa nih atau penonton, coba aja kalian streaming, terus misalnya request apa di, ya kalau gue via Saweria, kita nggak disponsorin by the way sama Saweria. Cuma ya kita ada Saweria, kita ada Saweria guys, kalau mau. Mana ada cowok, belum ada anjir. Kita belum pernah bikin. Kasih tahu. Apa Saweria? Udah ada. Saweria lu lah. Oh, Saweria gue. Jangan guys, jangan donate ke gue. Mungkin tadi ide episode berikutnya tips and trick jadi streamer dari BAPM Marshall kali ya. Waduh, anjing, kagak ada cowok. Kagak ada anjing. Ya intinya tuh. Oke. Intinya ini masih ada yang mau nambah lagi nggak? Misalnya kalian mau nambah tips trik lagi, atau emang kalian pengen ngata-ngatain ngutang mana, nggak apa-apa juga sih. Ini gue boleh ngomong nggak? Tapi ini lumayan bijak mengelola keuangan lagi. Ini kalau gue ngomong ini ntar gue cut sendiri dah kalau gue rasa. Nggak apa, gue penasaran lo mau ngomong apa. Ya, ngomong dulu aja. Nih, tinggal dikat gitu. Dia kan di BSD kan, top spender BSD kan. Iya. Gue udah cek tuh. Oh, maksud lo yang Nivea itu? Iya. Iya. Gue udah cek tuh nominalnya berapa gitu. Berapa? Maksud gue kayak lu nggak punya duit segitu aja nggak punya tuh, gue usah ngotot top spender anjing. Iya betul sih. Ya pokoknya emang berapa kayak itu jauh di bawah. Nggak apa di Katenter. Oh iya, jauh di bawah ekspektasi gue. Gue tuh expect-nya tuh di angka 3 ke atas gitu kan. Cuma di 1,1. Terus itu pun lu bisa jual lagi gitu Nivea-nya. Jual murah. Oh, shit. Bisa balik lagi 3/4 gitu. Maksud gue kayak anggap aja lu beli brand jaket Levi's gitu-gitu, segitu gak sih? Iya segitu. Ya maksud gue kayak aja segitu gak punya, tapi lu bela-belain maksa gitu. Buat apa nah, gitu? itu tuh bisa, kalau lu pengen Waro Force-nya Ultimate tuh bisa 1 juta lebih gak sih? Bener gak sih? Apa? Tergantung osi lu sih. Iya. Tergantung osi lu sebenarnya. Ya gitu. Kalau osi lu Flora agak susah. Kalau osi lu Flora iya kayaknya bisa lebih sih, karena kan Flora ini sebenarnya terserah sih mau dimasukin apa enggak. Karena kan Flora nggak gampang inget kan katanya. Iya.
Atau kalau Oshi Lucika kayak bisa lebih juga karena kan dia jarang muncul di sosmed. Ya nggak, Kak Cemara? Iya. Iya. Oke, gue rasa itu aja yang bisa kita kasih ya dari teman-teman Haji Mumpung ini. Semoga The Bebex yang dengerin ini bisa mencerna apa yang barusan kita omongin, ambil yang bagus, buang yang jelek, atau kalian mau buang semua juga gak masalah. Dari gue terakhir, jangan ngutang karena ngutang dibawa mati. Mungkin ada tambahan yang lain, teman-teman. Tapi Ngutang itu sih. dibawa mati kalau misalnya kalian bisa bayar, bisa nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Oh, iya. Asal ngutang dibayar gitu. Tapi dari kejadian itu gue sebenarnya kayak penasaran gitu loh. Sebenarnya Penasaran apa yang mereka rasakan saat mereka berhutang dan tidak membayar dan pamer kalau mereka tuh top spender, pergi tur sana sini, nonton teater santai aja gitu. Ngerti gak sih lo? Kalau Gue penasaran gitu loh rasanya sebenarnya gimana kalau gitu. menurut gue umurnya sih Hen, kayak dia belum bisa mikir sepanjang kita nggak sih? Iya, Dia- kedewasaan ya. Nah, Iya sih. dia 2005 ya kan? Ya kan? Lu bilang? Nggak tahu. 2000. Oh iya emang. Ya Mungkin. enggak, Kak Niko, sebenarnya kalau 2005 udah tua juga sih anjir jatuhnya. Temen lu 2005 kan 14 2005 tahun, coy. SMA ya? SMA. Udah lulus kan? SMA. SMA, mau kuliah. Udah lulus. Mau kuliah, coy. Semester Mau kuliah 1. Iya. Udah lah anjir harusnya emang mindsetnya bocah ya nggak sih? Lu jangan ngomong gitu dong. Kita berasa tua banget anjir. Ya, Gua- Tapi beda gimana? gitu Ada ya. 5 tahun belakang. Iya. gue juga 2000. Gue Oh lu 2000 juga guys. 2000 guys. Itu Hah? 2000 anjing. Mau Lu kira berapa? 35. Seumuran dong sama ini berarti. sama Sama siapa? siapa sama Farhan? Sama Henry. Kayak tuan lu Iya. ya sih. Kita kan Enggak. seumuran emang. Iya, kita bertiga seumuran. Rafael, bertiga kan berapa masih Rafael? Lu diam. Disuruh diem. Lu diam. Ya udah. Oh guys, ini gue tutup ya. Ya. Oke, thank you teman The Bebex yang udah dengerin, komen juga di bawah. Mungkin kalian ada tips and trik sendiri gitu agar supaya sehingga itu tuh nggak ngutang, bisa hemat, atau bahkan mungkin kalian ada tips sendiri untuk ngidol gratis tapi tetap dapat waro. Misalnya itu mungkin kalian ada tips bikin lagu kah atau bikin konten sih. Nih, gue mau nyebut satu wota gue demen banget nih. Kalau kalian tahu Kak BN yang Osinya Marsha, pada tahu nggak sih? Tahu. Tahu gue guys. Tahu. Soalnya gue sering Iya, review. iya. Nur. Buat gue dia keren banget karena dia bukan bikin lagu atau bikin, tapi dia bikin konten lucu-lucuan gitu di TikTok sama Twitter yang selalu bikin gue, yang selalu berhasil di gue lah, kayak anjir keren juga nih konten, niat banget. Ya itu salah satu contohnya KBN, gue selalu admire konten-konten dia sih. Kayak gitu guys. Oke, gue tutup ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Jangan lupa di komen aja kalau kalian mau subscribe, silakan. Mau dislike juga silakan. Ada omongan terakhir dari teman-teman atau mau dadah aja, silakan. Terima kasih. Dadah. Kata-kata hari ini dong, Ya dadah, Cepio. terima kasih. Woi, Guys, sorry guys, ini patut masuk ini nih. apa? Oh ada. Apa-apa. Eh, pengumuman mengenai pre-order digital photobook The Journey of JKT48 Summer Tour 2023. Wah, jadwal VC sudah itu? keluar guys. Jadwal VC keluar. Cek. Halo sayang. Itu siapa anjir? Shot. Itu siapa sumpah? Jadwal VC udah keluar guys. Oh iya baru ya? Saatnya. Wah, Saatnya, banget. it's time. Untung kita lagi podcast. Jam berapa nih? Jam berapa? Besok ya? Oh besok. 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 Tanggal 15 Agustus. Iya besok Oh. maksudnya. Gue udah balik dari Vietnam jadwalnya. Yes. Udah Yes. Udah 1 meter 2 hari nih guys. Gue lihat. Ya guys, ingat guys, jangan ngutang ya buat VC. Kumpul Oh, shit, garing. satu. Ya, jangan ngutang buat VC. Banget lagi. Jangan ngutang buat VC guys. Ya itu Gimana hasilnya? aduh gak jadi tanggal 20. Fuck, tanggal 20 gue lagi di pesawat aja. Jangan Salihah mana? Kan Wait, 2 hari. Kan 2 hari. Bentar ini Iya, nggak ditutup dulu guys.
Cuman Oh iya, ditutup dulu teman-teman. tutup. Anjir, tapi gue boleh fun fact, ini pertama kali gue gak bisa VC gara-gara urusan kerjaan. Anjir, keren Anjir, banget. beneran nggak bisa nih. Beneran gak bisa, anjing. Mau dipaksa gimana pun Di juga pesawat gak bisa. Iya, azan asal. Iya, di pesawat banget itu. Ya udah. Kalau gitu Bentar, jam 4 kan kayaknya gue bisa VC dari bandara deh. ya udah. Holy shit, maksa gak ya? Dadah Iya, The Bebek. beneran. Udah ada The Bebex, thank you for watching today. Anjir belum ditutup. Thank you. Ya, dadah. Dah. Kejadian yang hanya sekejap. Podcast Aji Mumpung.